Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 31 Aksioma akan mempresentasikan hasil FGD atau Focus Group Discussion dari kelompok kami. Studi kasus yang dibawakan adalah sebagai berikut. Pada 2024, Indonesia menghasilkan 24 juta ton sampah dan sekitar 38% tidak terkelola dengan baik sehingga berakhir di TPA. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sejak 2023 tercatat lebih dari 50 bencana di area TPA. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan memperkirakan pada tahun 2026 sekitar 54% TPA di Indonesia akan ditutup permanen karena sistem open dumping yang tidak berkelanjutan. Selain itu, UI juga menghasilkan lebih dari 1,2 juta kilogram sampah. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana peran atau sumbangsih maba FTUI dalam mencegah penumpukan sampah ke TPA Cipayung? Buatlah inovasi kegiatan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan ini. Baik, berikut anggota kelompok kami. Saya sendiri adalah Febriana Keiko sebagai ketua kelompok dari kelompok Aksioma nomor 31. Dan berikut hasil diskusi kelompok kami. Eh, untuk pertanyaan pertama yaitu who are we empathizing with akan dijawab oleh teman saya Diandra Andri. Untuk Diandra Andri dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Keiko atas kesempatannya. Jadi di Empathy Map ini ada pertanyaan pertama yang akan saya jawab, yaitu who are we empathizing with? Nah, sebenarnya dengan siapa sih kita berempati untuk kasus yang tadi Keiko sudah paparkan sebelumnya dan juga pertanyaan yang sudah Keiko paparkan sebelumnya. Nah, tentunya jawabannya adalah mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia angkatan 2025. Kenapa maba FTUI ini jadi sasaran utama dari pertanyaan ini? Tentunya karena dari kasus tersebut sangat diharapkan bahwa maba FTUI dapat memiliki awareness yang tinggi dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kasus penumpukan sampah supaya tidak terjadi lagi. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu what do they hear akan dijawab oleh Nadine Mediana. Untuk Nadine dipersilahkan. Baik, terima kasih ya banyak atas kesempatannya, Keiko. Untuk yang selanjutnya adalah what do they hear? What do they hear adalah mereka yang mendengar perkataan dari orang lain atau perkataan dari teman-temannya, yang dimana itu malah menginfluence mereka untuk melakukan hal yang buruk terkadang, yaitu yang pertama adalah nggak usah balikin alat makan di kantin lah, tinggalin aja, nanti juga diberesin petugas, dimana itu malah membuat orang yang tadinya mau membersihkan dan merapikan tempat makan atau makanan yang di kantin tidak tidak ingin untuk merapikannya. Yang kedua adalah buang sampah, yang penting di tempatnya, nggak usah dipilah, ribet. Itu berarti kita nggak aware tentang apabila sampah itu bisa dikelola atau sampah yang tidak bisa dikelola. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Nadine atas penjelasannya. Selanjutnya, eh, pertanyaan nomor 5, what do they do? Akan dijawab oleh Ayla Haifa Faraza. Untuk Ayla dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin menjawab tentang what do they do. Jadi yang pertama, yaitu tidak membawa tumbler dan alat makan sendiri. Tentunya kita sering menjumpai penggunaan styrofoam atau plastik dan wadah sekali pakai lainnya. Lalu yang kedua ada membuang sampah tanpa dipilah. Contohnya, kita juga tentunya sering menjumpai orang membuang sampah organik ke tempat sampah non-organik, atau orang membuang sampah B3 ke tempat sampah organik, dan sebagainya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Ayla. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu what do they say akan dijelaskan oleh Prabu Ardra Reswara. Untuk Prabu dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Aku izin menjawab untuk poin nomor 4, what do they say? Yang pertama, tempat sampah di FTUI kurang tersebar rata, yang mana
membuat warga dan non-warga FTUI juga bingung bakal membuang sampah mereka di mana. Lalu poin satunya lagi, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengenali, memahami, serta membiasakan diri untuk memilah sampah sejak dari sumbernya yang berdampak pada sulitnya pengelolaan sampah secara optimal. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih Prabu atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai what do they see akan dijelaskan oleh Anin dan Dimas. Untuk Anin dan Dimas dipersilahkan. Terima kasih Keiko untuk kesempatannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian what they see. Di sini kita mencoba melihat dari sudut pandang mahasiswa baru FTUI. Apa saja sih yang mereka saksikan secara langsung di lingkungan kampus? Nah, mahasiswa baru FTUI ini masih melihat kalau kondisi lingkungan kampus yang belum sepenuhnya tertib nih dalam pengelolaan sampah. Misalnya pada fasilitas Dropbox yang seperti dilihat di nomor 1, yang seharusnya cuma hanya diisi dengan botol plastik, tapi masih ditemukan berbagai berbagai jenis sampah seperti kertas, plastik makanan, bahkan sisa minuman. Nah, hal ini tuh menimbulkan dua masalah. Yang pertama tuh tujuan outdoor box yang mengumpulkan sampah botol plastik yang terpilah jadi tidak tercapai. Kedua, sampah yang tercampur membuat prosedur ulang menjadi sulit dan tidak efisien. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Yang kedua, ini mirip dengan yang what do they hear di bagian nggak usah balikin alat makan di kantin deh, tinggalin aja nanti juga diberesin tugas. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu masih ada aja yang meninggalkan sampah sisa makanan maupun itu di ruang kelas atau di kantin juga kadang juga di rotunda juga kadang suka lihat tuh sampah masih ceceran begitu. Baik, terima kasih Anin dan Dimas atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai what do they need to do. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri beserta Danish. Jadi yang pertama adalah, oke, what do they need to do? Apa yang mereka harus lakukan? Dari semua permasalahan lingkungan ini, permasalahan sampah ini, yang paling penting adalah kesadaran dari diri sendiri untuk mencegah setidaknya dari diri sendiri dulu, yaitu dengan salah satunya adalah dengan cara membawa tumbler dan tempat makan sendiri. Dengan kita membawa tumbler dan tempat makan sendiri, kita dapat mengurangi sampah plastik atau sampah-sampah lain yang mungkin akan sulit terurai atau akan berakhir di TPA seperti di studi kasus tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Danish. Untuk Danish dipersilakan. Baik, jika tadi Keiko sudah mengatakan kalau kita harus membawa tumbler dan juga tempat makan sendiri, tidak hanya itu, kita juga harus meningkatkan kesadaran diri, mengedukasi, entah itu mengedukasi orang-orang di sekitar, pengunjung FTUI, teman-teman kita, maupun kakak tingkat kita. Dan juga poin penting dari mengedukasi adalah melaksanakan. Tentunya tidak baik dong kalau kita mengedukasi tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Jadi sadar, mengedukasi, dan juga melaksanakan terhadap baik sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Danish atas pemaparannya. Yang terakhir adalah tentang what do they think and feel. Pada bagian ini dibagi menjadi dua section, yaitu pains and gains. Untuk pains akan dijelaskan oleh Arkan Maiza Sami. Untuk Arkan dipersilahkan. Jadi untuk pains itu dari segi ketidaknyamanannya karena kurangnya empati terhadap kebersihan di lingkungan FTUI seperti meninggalkan sampah setelah makan di kantin teknik UI. Terima kasih. Oke, terima kasih Arkan. Untuk gains akan dijelaskan oleh Amelia Neisha Syahdina. Untuk Amel dipersilakan. Untuk Gainsnya itu tumbuhnya rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan meskipun awalnya kurang sadar, kita berpotensi untuk berubah menjadi lebih peduli, menjaga kebersihan jika diberi pemahaman fasilitas dan contoh yang baik. Oke, terima kasih Amel atas penjelasannya. Oke, berdasarkan semua hal yang udah kita diskusikan ini, akan ada satu kesimpulan dan satu inovasi yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Dava. Untuk Dava dipersilahkan. Berarti nanti langsung masukin videonya Dava aja ya? Berarti kan nanti di-cut ya?
Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Awal di Garut dari kelompok 31. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan inovasi dari hasil kerja kelompok kami yaitu Empathy Maps. Mahasiswa baru FTUI masih kurang peduli terhadap kebersihan, misalnya tidak membawa tumbler atau alat makan sendiri serta membuang sampah tanpa dipilah. Hal ini dipengaruhi dengan kebiasaan yang dianggap merepotkan dan keterbatasan fasilitas tempat sampah. Namun, mulai muncul akan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dengan edukasi, pembiasaan, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Kepedulian mahasiswa baru bisa ditumbuhkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mahasiswa baru FTUI masih sering membuang sampah tanpa memilah karena dianggap ribet dan fasilitas tempat sampah yang tersedia masih terbatas. Untuk menjawab masalah ini, kami menawarkan inovasi tempat sampah pintar yang dilengkapi dengan sensor sehingga bisa memilah sampah secara otomatis menjadi organik, plastik, kertas, dan logam. Dengan Smart Bin, mahasiswa tidak perlu repot, tetapi kebersihan kampus tetap terjaga, pengelolaan sampah lebih efisien, serta mendukung program UI yaitu Green Campus. Smart Bin bisa ditempatkan di titik-titik ramai seperti kantin atau ruang kelas besar. Diperkenalkan sejak masa orientasi dan hasil pemilahan dapat langsung dikelola oleh pihak kebersihan kampus. Harapannya, inovasi ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, menumbuhkan budaya peduli sampah, dan memperkuat komitmen keberlanjutan di FTUI. Sekian hasil kerja kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.